Assalamualaikum sedulur-sedulur, salam rahayu untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Kagem Sedoyo, channel yang membahas tentang sejarah, kisah, cerita masa lalu, misteri, berita, serta kisah mistis yang pernah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, tinggalkan jejak di kolom komentar, serta nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur nuwun sedoyo. Dalam ajaran primbon Jawa kuno, weton Senin Kliwon bukanlah weton yang ringan untuk dipikul. Ia bukan weton yang lahir untuk hidup sederhana tanpa gejolak, melainkan weton yang sejak awal membawa beban batin, kedalaman rasa, dan pergulatan jiwa. Orang-orang sepuh Jawa menyebut Senin Kliwon sebagai weton kang kebak rasa nanging ora gampang diucap, weton yang penuh rasa tetapi sulit diungkapkan. Hari Senin melambangkan kesadaran awal niat hidup, lan wiwitan lakon hari di mana jiwa mulai melangkah ke dunia. Namun pasaran Kliwon adalah pasaran paling gaib, paling sunyi dan paling dalam. Kliwon membawa unsur tirta gaib, bayangan leluhur serta getaran alam halus. Ketika Senin dan Kliwon bersatu, terciptalah pribadi yang hidupnya seperti berjalan di antara dua alam. Alam nyata dan alam rasa. Sisi gelap Senin Kliwon bermula dari sini, terlalu peka terhadap getaran batin dunia. Mereka bukan hanya merasakan apa yang mereka alami, tetapi juga menyerap apa yang dirasakan orang lain. Kesedihan orang lain bisa menjadi kesedihannya, kemarahan orang lain bisa menetap di hatinya. Namun karena wataknya tertutup, semua itu tidak pernah keluar, melainkan mengendap pelan-pelan, seperti lumpur di dasar sungai. Primbon Jawa mengibaratkan Senin Kliwon seperti sumur tua di tengah hutan. Airnya jernih, dalam, dan dingin, tetapi jika terlalu lama tidak dibersihkan, endapan di dasar sumur akan mengotori kejernihan itu sendiri. Begitulah batin Senin Kliwon. Ia terlihat tenang, bijaksana, bahkan matang, namun di dalamnya sering terjadi perang sunyi yang tak pernah disaksikan siapapun. Sejak masa kanak-kanak, pemilik weton ini sering merasa berbeda, bukan karena ingin berbeda, tetapi karena cara berpikirnya tidak sama dengan kebanyakan orang. Mereka lebih banyak merenung, bertanya pada diri sendiri, dan memikirkan hal-hal yang bahkan belum terpikirkan oleh orang di sekitarnya. Disinilah sisi gelap mulai tumbuh. Perasaan tidak sepenuhnya dimengerti oleh dunia. Ketika merasa tidak dimengerti, Senin Kliwon memilih diam. Namun Primbon mengingatkan bahwa diam yang terlalu lama dapat berubah menjadi kunci yang mengurung jiwa. Setiap perasaan yang tidak tersampaikan akan mencari jalannya sendiri. Ia bisa muncul sebagai kesedihan tanpa sebab, kemarahan yang tiba-tiba, atau rasa hampa yang tak bisa dijelaskan. Salah satu sisi gelap paling kuat dari Senin Kliwon adalah kecenderungan memendam luka batin. Mereka jarang melupakan, meski sering memaafkan. Luka itu disimpan rapi, ditutup senyum, dan disamarkan dengan sikap dewasa. Namun Primbon berkata niati sing kebak lara, yan ora direski bakal dadi racun. Hati yang penuh luka, jika tidak dibersihkan, akan berubah menjadi racun perlahan. Racun batin ini tidak selalu keluar sebagai kejahatan, tetapi sering muncul sebagai sikap dingin, sinis dan jarak emosional. Senin Kliwon bisa menjadi pribadi yang sulit percaya, sulit membuka diri, dan selalu bersiap menghadapi kekecewaan. Mereka sering berkata dalam hati, "Aku orang arep-arep ben ora lara. Aku tidak berharap ya agar tidak terluka." Padahal sikap inilah yang perlahan mengeringkan rasa bahagia. Dalam Primbon, Senin Kliwon juga dikenal memiliki watak mikir jero banget, berpikir terlalu dalam. Mereka mampu menelusuri makna kehidupan hingga ke akar terdalam, tetapi sering lupa bahwa hidup juga perlu dijalani, bukan hanya dipikirkan. Akibatnya, sisi gelap berupa beban pikiran berlebih muncul. Pikiran tidak pernah benar-benar berhenti. Bahkan saat tubuh ingin beristirahat, malam hari sering menjadi waktu paling berat bagi Senin Kliwon. Saat dunia terdiam, batin mereka justru ramai. Kenangan lama, kesalahan masa lalu, dan kekhawatiran masa depan datang bersamaan. Dalam Primbon, kondisi ini disebut kebak angin ing ati. Hati yang dipenuhi angin, tidak tenang, berputar tanpa arah. Sisi gelap lain yang jarang disadari adalah rasa kecewa terhadap diri sendiri. Senin Kliwon sering menetapkan standar tinggi, baik secara moral maupun batin. Mereka ingin menjadi pribadi yang benar, adil, dan bermakna. Namun ketika gagal, mereka tidak menyalahkan orang lain, melainkan menghukum dirinya sendiri dalam diam. Hukuman ini bisa berupa rasa bersalah berkepanjangan, penyesalan, dan kesedihan yang tak kunjung usai.
Primbon juga menyebut bahwa Senin Kliwon memiliki panas batin yang tertutup. Mereka bukan tipe yang mudah marah, tetapi ketika batas kesabaran terlampaui, kemarahannya bisa sangat dalam dan menusuk. Sekali meledak, kata-katanya tajam, sikapnya dingin, dan bisa meninggalkan luka yang lama sembuhnya. Setelah itu mereka menyesal, namun tetap memendam semuanya kembali ke dalam hati. Dalam pergaulan, Senin Kliwon sering tampak sebagai pendengar yang baik, penasehat yang bijak, dan sosok yang bisa diandalkan. Namun sisi gelapnya adalah selalu merasa tidak punya tempat untuk bersandar. Dari mereka menjadi bahu bagi banyak orang, tetapi jarang merasa punya bahu untuk diri sendiri. Kesepian jenis inilah yang paling berat menurut Primbon Jawa kuno. Bagian pertama ini menegaskan bahwa sisi gelap, Senin Kliwon bukanlah dosa atau kutukan, melainkan bayangan dari kedalaman jiwa. Semakin dalam jiwanya, semakin panjang pula bayangannya. Jika tidak dipahami, bayangan ini bisa menelan pemiliknya sendiri. Namun jika disadari, ia justru menjadi sumber kebijaksanaan yang langka. Dalam Primbon Jawa kuno, setelah memahami getaran awal Senin Kliwon, maka lapisan berikutnya yang paling berat untuk dihadapi adalah emosi terpendam. Orang yang lahir pada weton ini tidak hidup di permukaan perasaan. Mereka hidup di kedalaman rasa, tempat emosi tidak langsung muncul, melainkan berputar, mengendap dan bersembunyi. Inilah sumber utama sisi gelap Senin Kliwon yang sering tidak disadari, bahkan oleh pemiliknya sendiri. Emosi Senin Kliwon ibarat api di dalam tempurung. Dari luar tampak tenang, tidak menyala, tidak berasap. Namun di dalam api itu terus hidup, membakar perlahan. Ketika tidak diberi jalan keluar, api ini menghanguskan batin sedikit demi sedikit. Primbon menyebut kondisi ini sebagai panas kangka singkep, panas yang tertutup rapat. Kesedihan bagi Senin Kliwon bukanlah tangisan yang meledak-ledak. Kesedihan mereka adalah sunyi yang panjang. Mereka bisa tertawa di hadapan orang lain, namun ketika sendirian hatinya terasa kosong dan berat. Kesedihan ini sering tidak memiliki sebab yang jelas, karena berasal dari tumpukan luka lama yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Primbon Jawa mengingatkan bahwa Senin Kliwon cenderung ngendem rasa, memendam rasa. Mereka memilih menahan sakit hati demi menjaga harmoni, demi tidak menyakiti orang lain, demi menjaga suasana tetap damai. Namun harmoni yang dibangun dengan mengorbankan diri sendiri akan menimbulkan utang batin. Utang inilah yang kelak berubah menjadi karma emosional. Karma batin Senin Kliwon sering muncul dalam bentuk hubungan yang rumit. Mereka mudah memberi, mudah berkorban dan mudah memahami orang lain. Namun mereka juga sering merasa tidak dihargai, tidak dipahami dan tidak dianggap. Dalam Primbon ini disebut keblasuk rasa welas, terlalu dalam rasa belas kasih hingga melupakan batas diri sendiri. Ketika kebaikan tidak dibalas dengan keseimbangan, sisi gelap mulai bekerja, bukan dalam bentuk balas dendam terbuka, melainkan kekecewaan diam-diam. Senin Kliwon jarang menuntut, tetapi mencatat. Mereka jarang memprotes, tetapi mengingat. Ingatan inilah yang menjadi beban, karena tidak pernah dilepaskan. Salah satu sisi gelap paling halus namun paling berbahaya adalah perasaan menjadi korban tanpa pernah mengakuinya. Senin Kliwon sering berkata dalam hati, "Aku wis biasa ngalah. Aku sudah terbiasa mengalah." Namun kebiasaan mengalah yang tidak disertai kesadaran bisa berubah menjadi rasa tidak adil terhadap hidup. Dari sinilah muncul sikap sinis, apatis, atau dingin terhadap orang-orang tertentu. Primbon juga mencatat bahwa emosi marah Senin Kliwon bersifat terpendam dan meledak tak terduga. Mereka bukan tipe yang marah setiap hari, tetapi sekali marah, kemarahannya terasa menusuk dan dalam. Kata-kata yang keluar saat itu sering mengandung luka lama, yang akhirnya tumpah bersamaan. Setelah itu Senin Kliwon justru merasa bersalah, menyesal, dan kembali memendam segalanya. Siklus ini memendam, meledak, menyesal, memendam lagi, adalah lingkaran sisi gelap yang sering terjadi. Primbon menyebutnya sebagai putaran angkara ing ati. Jika tidak diputus, lingkaran ini bisa membuat Senin Kliwon merasa lelah terhadap hidupnya sendiri. Dalam konteks karma batin, Senin Kliwon juga sering membawa beban leluhur. Mereka dipercaya memiliki ikatan kuat dengan garis keturunan, baik berupa sifat, watak, maupun luka masa lalu keluarga. Tanpa disadari, mereka mengulang pola yang sama, berkorban, diam, dan memendam. Inilah yang membuat hidup terasa berat meski tidak selalu penuh masalah nyata. Hubungan asmara menjadi medan paling jelas bagi sisi gelap ini. Senin Kliwon mencintai dengan dalam, setia dengan sepenuh jiwa, dan berharap dalam diam. Namun ketika harapan tidak terpenuhi, mereka jarang mengungkapkan. Mereka memilih bertahan, meski hatinya terluka. Dalam Primbon ini disebut tresna kangka kehanjeru,
Cinta yang terlalu dalam. Cinta yang terlalu dalam tanpa komunikasi akan berubah menjadi rasa posesif batin, cemburu yang tidak diucapkan, dan ketakutan kehilangan yang disembunyikan. Jika terus dibiarkan, sisi gelap ini dapat membuat Senin Kliwon merasa terkekang oleh perasaannya sendiri. Lebih jauh lagi, emosi terpendam juga memengaruhi kondisi batin dan tubuh. Primbon Jawa kuno percaya bahwa rasa yang tidak keluar akan mencari jalan melalui rasa lelah, berkepanjangan, sakit tanpa sebab jelas atau perasaan berat di dada. Ini bukan sekadar fisik, melainkan panggilan batin yang meminta untuk didengarkan. Bagian kedua ini mengajarkan bahwa sisi gelap, Senin Kliwon, bukan muncul karena niat buruk, melainkan karena terlalu lama menahan apa yang seharusnya dilepaskan. Emosi yang tidak diolah akan menjadi karma, dan karma yang tidak disadari akan berulang dalam bentuk yang berbeda. Namun Primbon juga memberi isyarat, ketika Senin Kliwon mulai berani jujur pada perasaannya sendiri, sisi gelap ini perlahan kehilangan kekuatannya. Kejujuran batin adalah kunci pertama untuk membebaskan jiwa yang terlalu lama terkurung dalam diam. Dalam Primbon Jawa kuno, setelah lapisan emosi dan karma batin, sisi gelap Senin Kliwon berlanjut pada wilayah yang lebih sunyi namun lebih berbahaya, yaitu watak tersembunyi dan ego yang tidak disadari. Ego Senin Kliwon bukan ego yang kasar, bukan pula ego yang menuntut pengakuan secara terang-terangan. Ia adalah ego yang halus, terselubung oleh kesabaran, pengertian, dan sikap mengalah. Orang Jawa tua menyebutnya sebagai ego kang kasamaran dening andhapasor, kerendahan hati yang tampak di luar sering kali menyembunyikan keinginan batin untuk dimengerti, diakui, dan dihargai secara mendalam. Ketika keinginan ini tidak terpenuhi, Senin Kliwon tidak memberontak, melainkan menarik diri ke dalam kesunyian. Watak Senin Kliwon pada dasarnya kuat, teguh, dan tidak mudah goyah. Namun di sisi gelapnya, keteguhan ini bisa berubah menjadi keras kepala dalam diam. Mereka jarang berdebat, tetapi sangat sulit mengubah keyakinan batinnya. Sekali merasa benar, Senin Kliwon akan memegangnya erat, meski dunia berkata sebaliknya. Primbon menggambarkan watak ini seperti akar pohon beringin. Tidak terlihat di permukaan, tetapi mencengkeram tanah sangat dalam. Akar ini memberi kekuatan, namun juga membuat Senin Kliwon sulit bergerak, sulit melepaskan masa lalu, dan sulit menerima perubahan yang bertentangan dengan nuraninya sendiri. Sisi gelap muncul ketika kenyataan hidup tidak selaras dengan keinginan batin. Senin Kliwon memiliki dunia ideal di dalam dirinya, tentang keadilan, ketulusan, dan makna hidup. Namun dunia nyata sering tidak berjalan seindah itu. Ketika benturan ini terjadi, batin Senin Kliwon mengalami konflik yang panjang dan melelahkan. Alih-alih menyesuaikan diri secara sehat, Senin Kliwon sering memilih menekan keinginannya sendiri. Mereka berkata dalam hati, wis ora usah ngoyo. Sudahlah, tidak usah memaksakan. Namun penekanan ini bukan penyelesaian, melainkan penundaan. Keinginan yang ditekan akan berubah menjadi rasa iri yang tidak diakui, kecemburuan yang disangkal, dan kekecewaan yang dipendam. Primbon menyebut kondisi ini sebagai ngempet angan-angan. Mengempet keinginan batin terlalu lama akan membuat jiwa lelah tanpa tahu sebabnya. Senin Kliwon bisa merasa hidupnya jalan di tempat, padahal di dalam hatinya ada banyak hal yang ingin diwujudkan. Ego halus Senin Kliwon juga tampak dalam kebutuhan untuk merasa berguna. Mereka ingin kehadirannya bermakna bagi orang lain. Ketika merasa tidak dibutuhkan, tidak dilibatkan, atau dianggap remeh, luka batinnya sangat dalam. Namun lagi-lagi luka itu tidak diucapkan, hanya disimpan. Dari sinilah muncul sisi gelap berupa sikap menarik diri dan dingin secara emosional. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena merasa tidak memiliki tempat yang aman untuk mengekspresikan diri. Senin Kliwon bisa tiba-tiba menjauh, membatasi interaksi, dan membangun tembok batin yang semakin tebal. Primbon Jawa kuno juga menyinggung kecenderungan Senin Kliwon untuk menghakimi diri sendiri secara berlebihan. Ketika gagal, mereka merasa bersalah. Ketika berhasil, mereka merasa itu belum cukup. Standar batin yang tinggi membuat hidup terasa berat. Dalam sisi gelapnya, ini berkembang menjadi perasaan tidak pernah pantas bahagia. Watak pendiam Senin Kliwon sering disalahartikan sebagai kebijaksanaan. Padahal di balik diam itu sering terjadi dialog batin yang keras dan melelahkan. Mereka mempertanyakan setiap keputusan, menimbang setiap langkah, dan sering terjebak dalam penyesalan atas hal-hal kecil. Dalam hubungan kerja atau sosial, Senin Kliwon sering menjadi sosok yang setia dan bertanggung jawab. Namun sisi gelapnya adalah mudah dimanfaatkan, karena enggan menolak dan tidak enak hati. Mereka memikul beban orang lain. Lama-kelamaan, beban ini menumpuk,
dan menimbulkan rasa jenuh terhadap manusia dan kehidupan. Primbon menyebut titik ini sebagai kesel batin. Bukan marah, bukan sedih, melainkan lelah secara jiwa. Saat berada di titik ini, Senin Kliwon bisa menjadi sangat pasif, kehilangan semangat, dan merasa hidup berjalan tanpa arah. Pertarungan terbesar Senin Kliwon sebenarnya bukan dengan orang lain, melainkan dengan dirinya sendiri, antara keinginan untuk hidup sesuai nurani dan kenyataan yang menuntut kompromi. Jika pertarungan ini tidak disadari, sisi gelap akan semakin kuat dan menggerogoti kebahagiaan perlahan. Namun Primbon juga menanamkan pesan, ego halus bukan untuk dimusnahkan, melainkan dikenali. Ketika Senin Kliwon mulai menyadari keinginannya sendiri tanpa merasa bersalah, wataknya akan menemukan keseimbangan. Ego yang dikenali akan berubah menjadi kendali diri, bukan beban batin. Dalam Primbon Jawa kuno, weton Senin Kliwon digambarkan sebagai weton dengan laku, urip kang dawalan abot, jalan hidup yang panjang dan berat. Berat bukan karena banyaknya penderitaan lahir, melainkan karena kedalaman ujian batin yang harus dilalui. Hidup Senin Kliwon jarang berjalan ringan, bahkan ketika tampak tenang dari luar, di dalamnya sering terjadi pergumulan rasa yang melelahkan. Orang Senin Kliwon sering merasa hidupnya seperti berjalan di tanah lembek. Setiap langkah membutuhkan tenaga ekstra. Setiap keputusan terasa penuh pertimbangan. Dalam Primbon, ini disebut melakung lewati lemah teles. Melangkah di tanah basah, tidak pernah benar-benar mantap, selalu ada rasa ragu dan berat. Rezeki yang datang dan pergi seperti ombak. Dalam urusan rezeki, Senin Kliwon dikenal memiliki nasib yang tidak menetap. Kadang hidup terasa lapang, kebutuhan tercukupi dan jalan terbuka. Namun di waktu lain rezeki seakan menjauh tanpa sebab yang jelas. Bukan karena malas, bukan pula karena kurang usaha, tetapi karena aliran hidupnya memang berayun naik turun. Primbon menyebut pola ini sebagai bandha kang ora gelem mandheg, harta yang tidak mau menetap. Sisi gelapnya, Senin Kliwon sering menyalahkan diri sendiri ketika keadaan memburuk. Mereka bertanya dalam hati, apa aku kurang ikhlas? Apa aku salah melangkah? Padahal seringkali, ini adalah bagian dari ujian laku hidup. Rezeki yang tidak stabil ini menumbuhkan kecemasan batin berkepanjangan. Bahkan saat kondisi sedang baik, Senin Kliwon sulit merasa aman. Ada suara dalam hatinya yang berkata, iki mung sakwentoro, ini hanya sementara. Rasa was-was ini perlahan menjadi sisi gelap berupa ketidakmampuan menikmati hidup sepenuhnya. Menjadi penopang namun kehilangan arah. Dalam perjalanan hidup, Senin Kliwon sering berada pada posisi penyangga. Mereka menjadi tumpuan keluarga, tempat bersandar orang lain, dan pemikul tanggung jawab yang tidak selalu mereka pilih. Primbon menyebutnya wong kang kepeksa kuat. Orang yang terpaksa kuat. Sisi gelap muncul ketika peran ini dijalani terlalu lama tanpa kesadaran diri. Senin Kliwon mulai kehilangan identitas pribadinya. Mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk orang lain, tetapi lupa apa yang mereka inginkan untuk diri sendiri. Hidup dijalani seperti kewajiban, bukan pilihan. Ketika ini terjadi, muncul perasaan hampa tanpa sebab jelas. Hidup terasa berjalan tetapi jiwa tidak ikut melangkah. Inilah salah satu sisi gelap paling berbahaya. Kehilangan rasa hidup, meski secara lahir semuanya tampak baik-baik saja. Kesepian spiritual yang mendalam. Secara spiritual, Senin Kliwon memiliki ikatan batin yang kuat dengan alam dan yang maha kuasa. Namun justru karena kedalaman ini, mereka sering mengalami kesepian spiritual. Doa terasa hening, meditasi terasa sunyi, dan pencarian makna terasa tak berujung. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai kesasar ing dalan batin, bukan tersesat karena jauh dari Tuhan, melainkan karena terlalu dekat hingga banyak bertanya. Senin Kliwon ingin memahami takdir, bukan sekadar menerimanya. Namun pencarian yang terlalu dalam tanpa pegangan bisa menimbulkan keraguan halus. Keraguan ini tidak diucapkan, bahkan sering disangkal. Senin Kliwon tetap menjalankan kewajiban spiritualnya, tetapi hatinya terasa jauh. Sisi gelapnya muncul sebagai kelelahan rohani, rasa kosong yang tidak bisa diisi oleh ritual semata, ujian kehilangan dan patah hati takdir. Kehidupan Senin Kliwon sering ditandai oleh kehilangan yang membekas, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan kepercayaan, atau kehilangan kesempatan yang seharusnya bisa mengubah hidup. Setiap kehilangan ini tidak selalu datang dengan drama, tetapi meninggalkan luka sunyi. Primbon menyebut bahwa Senin Kliwon memiliki hati kang gampang nempel, hati yang mudah melekat. Karena itu, kehilangan terasa lebih lama dan lebih dalam. Mereka tidak mudah move on, bukan karena lemah, tetapi karena mengikat rasa terlalu kuat. Sisi gelapnya Senin Kliwon bisa mulai takut berharap. Mereka menjalani hidup dengan setengah hati, menjaga jarak dengan kebahagiaan,
karena takut kehilangan kembali. Padahal sikap inilah yang justru memperpanjang penderitaan batin. Masa mandek dan putus asa diam-diam. Salah satu fase yang hampir pasti dialami Senin Kliwon adalah masa mandek panjang. Usaha ada, doa ada, niat ada, tetapi hasil seakan tidak bergerak. Dalam masa ini Senin Kliwon jarang mengeluh. Mereka tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap menjalani peran. Namun di dalam tumbuh putus asa yang tidak berteriak. Primbon menyebutnya putus pangarep sing meneng, putus harapan yang diam. Ini lebih berbahaya daripada kesedihan yang meledak, karena tidak terlihat dan tidak tertolong. Dalam fase ini, Senin Kliwon sering merasa tidak dilihat oleh kehidupan. Usaha terasa sia-sia. Doa terasa menggema kembali tanpa jawaban. Jika terlalu lama, sisi gelap ini bisa berubah menjadi kepasrahan palsu. Pasrah yang bukan ikhlas, melainkan lelah. Makna di balik beratnya laku, Primbon Jawa kuno menegaskan bahwa semua ini bukan hukuman. Senin Kliwon sedang menjalani laku pembentukan jiwa. Beratnya hidup adalah proses pematangan, bukan penyingkiran. Namun sisi gelap muncul ketika Senin Kliwon menjalani laku tanpa kesadaran. Jika tidak berhenti sejenak untuk mendengarkan batin, hidup akan terasa seperti beban yang harus ditanggung, bukan perjalanan yang dijalani. Padahal ketika Senin Kliwon mulai menyadari bahwa dirinya boleh lelah, boleh berharap dan boleh meminta bantuan, maka beban itu perlahan berubah menjadi kekuatan sunyi. Dalam Primbon Jawa kuno, puncak dari pembahasan weton Senin Kliwon tidak terletak pada watak, rezeki atau ujian hidup semata, melainkan pada akar terdalam sisi gelapnya. Akar ini bukanlah nasib buruk, bukan pula kutukan leluhur, melainkan bayangan diri, bagian jiwa yang tidak ingin diakui, namun terus meminta untuk diperhatikan. Bayangan diri Senin Kliwon lahir dari ketulusan yang terlalu lama tidak diberi ruang, dari pengorbanan yang terus dilakukan tanpa keseimbangan, serta dari keinginan batin yang ditekan demi menjaga harmoni. Dalam falsafah Jawa, bayangan ini disebut bayang-bayanging ati, bayangan hati yang mengikuti kemanapun seseorang melangkah. Sisi gelap Senin Kliwon bukan muncul karena mereka kurang baik, justru karena terlalu berusaha menjadi baik, terlalu sabar, terlalu mengerti, terlalu menahan diri. Kebaikan yang tidak disertai kejujuran terhadap diri sendiri akan berubah menjadi beban. Beban inilah yang kemudian menjelma sebagai kesedihan tanpa sebab, kemarahan tersembunyi, kelelahan batin, dan rasa sepi yang sulit dijelaskan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa jiwa yang paling sunyi adalah jiwa yang tidak pernah didengarkan. Senin Kliwon sering mendengarkan semua orang, tetapi jarang mendengarkan suara hatinya sendiri. Ketika suara itu terus diabaikan, ia tidak menghilang, melainkan berbicara lewat rasa sakit, kegelisahan, dan kehampaan. Pada titik tertentu dalam hidupnya, Senin Kliwon akan dihadapkan pada pertanyaan batin yang paling jujur. Apa aku hidup untuk menjalani hidupku sendiri? Atau hanya untuk memenuhi harapan orang lain? Pertanyaan ini adalah gerbang penyadaran. Namun tidak semua berani melewatinya. Dalam Primbon, fase ini disebut waktu tangi rasa. Waktu terbangunnya rasa. Waktu ketika jiwa mulai sadar bahwa diam tidak selalu berarti ikhlas, dan mengalah tidak selalu berarti mulia. Kesadaran ini sering datang setelah kelelahan panjang, setelah rasa hampa tak lagi bisa ditutupi. Sisi gelap Senin Kliwon sebenarnya adalah penunjuk jalan. Ia menunjukkan bagian hidup yang tidak seimbang. Ia memberi tanda bahwa ada rasa yang perlu diakui, dasar keinginan yang perlu dihormati, dan ada luka yang perlu disembuhkan. Namun jika tanda ini terus diabaikan, sisi gelap akan berubah menjadi penjara batin. Primbon Jawa kuno tidak mengajarkan untuk memerangi sisi gelap, melainkan mengenal dan menuntunnya. Bayangan diri bukan musuh, melainkan bagian dari diri yang belum mendapat cahaya. Ketika Senin Kliwon mulai berani berkata, jujur pada dirinya sendiri tentang lelahnya, tentang kecewanya, tentang harapannya, disitulah cahaya mulai masuk. Laku utama bagi Senin Kliwon adalah laku seimbang. Seimbang antara memberi dan menerima, seimbang antara mengalah dan menjaga batas, seimbang antara sabar dan jujur. Dalam Primbon disebut nggawa ati nanging orang ngilang keawak, membawa hati, tetapi tidak menghilangkan diri sendiri. Dalam perjalanan spiritualnya, Senin Kliwon tidak dituntut menjadi sempurna. Mereka hanya diminta hadir sepenuhnya. Hadir dalam rasa senang, hadir dalam sedih, hadir dalam lelah, dan hadir dalam harapan. Karena hidup yang dihadiri dengan utuh akan perlahan menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika Senin Kliwon mulai berdamai dengan bayangan dirinya, perubahan tidak selalu tampak di luar. Namun di dalam terjadi pergeseran besar. Beban terasa lebih ringan. Kesepian tidak lagi menakutkan. Rezeki tidak lagi menjadi sumber kecemasan, melainkan aliran yang diterima dengan lapang dada.
Primbon menutup laku Senin Kliwon dengan pesan halus namun kuat. Sapa sing wanin deleng petenge dewe. Bakal nemu pepadang sejati. Siapa yang berani menatap kegelapan dirinya sendiri, akan menemukan terang yang sejati. Dengan demikian, sisi gelap Senin Kliwon bukanlah akhir, melainkan awal dari kedewasaan jiwa. Itu adalah jalan sunyi menuju kebijaksanaan, jalan berat menuju ketenangan, dan jalan dalam menuju makna hidup yang sejati. Setelah pintu kesadaran terbuka, Senin Kliwon tidak serta-merta menjadi pribadi yang ringan dan bebas dari beban. Primbon Jawa kuno menegaskan bahwa kesadaran bukanlah akhir dari laku, melainkan awal dari perjalanan yang lebih sunyi. Pada fase ini, sisi gelap tidak lagi berteriak, tetapi berbisik pelan, menguji ketulusan seseorang dalam menerima dirinya sendiri. Dalam laku batin Senin Kliwon, ada masa ketika seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua luka harus disembuhkan, sebagian cukup dikenali dan diterima. Luka yang diterima akan berhenti menyakiti. Luka yang dilawan justru akan mencari jalan lain untuk muncul. Inilah makna nerimakan tiweruh, menerima dengan kesadaran, bukan menyerah tanpa makna. Sisi gelap Senin Kliwon pada tahap ini berubah rupa. Ia tidak lagi hadir sebagai kesedihan berat atau kemarahan terpendam, melainkan sebagai rasa sepi yang tenang. Sepi yang tidak meminta diisi, tidak meminta dijelaskan, hanya ingin ditemani. Banyak Senin Kliwon keliru memahami fase ini sebagai kekosongan, padahal inilah ruang batin baru yang sedang dibentuk. Primbon menyebut fase ini sebagai sepi kang matang. Kesepian yang matang. Kesepian yang tidak lagi membuat takut, tetapi mengajarkan kemandirian jiwa. Namun sisi gelapnya tetap mengintai. Jika Senin Kliwon salah menafsirkan kesepian ini, ia bisa berubah menjadi menutup diri sepenuhnya dari dunia, merasa tidak lagi membutuhkan siapapun. Disinilah ujian terakhir muncul. Bukan ujian kesabaran, bukan ujian kehilangan, melainkan ujian keterbukaan. Senin Kliwon harus belajar bahwa menerima diri sendiri bukan berarti memutus hubungan dengan dunia. Justru setelah berdamai dengan bayangan, seseorang diuji untuk hadir kembali sebagai manusia yang utuh, bukan sebagai jiwa yang bersembunyi. Primbon Jawa kuno memperingatkan bahwa Senin Kliwon yang gagal melewati tahap ini akan hidup dalam kondisi urip ing antarane, hidup di antar, tidak sepenuhnya terikat dunia, tetapi juga tidak benar-benar membebaskan diri. Mereka tampak tenang, tetapi hatinya jauh. Mereka tampak bijak, tetapi kehilangan gairah hidup. Sisi gelap pada tahap ini sangat halus. Ia muncul sebagai ketidakpedulian yang dibungkus kebijaksanaan. Kalimat seperti aku sudah ikhlas atau aku sudah tidak berharap apa-apa bisa menjadi tanda pencerahan, tetapi juga bisa menjadi tanda jiwa yang terlalu lama menutup diri dari rasa. Primbon mengajarkan bahwa Senin Kliwon tidak ditakdirkan menjadi pertapa batin yang memutus rasa. Mereka ditakdirkan menjadi penjaga keseimbangan, orang yang mengenal gelap tanpa tenggelam di dalamnya, dan mengenal terang tanpa silau olehnya. Pada tahap lanjut ini, sisi gelap Senin Kliwon berfungsi sebagai pengingat kesadaran. Ketika mereka mulai lupa diri, lupa batas, atau lupa rasa, sisi gelap akan muncul kembali dalam bentuk kelelahan halus, kegelisahan ringan, atau perasaan tidak selaras. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengoreksi arah hidup. Primbon Jawa menyebut ini sebagai eling marang peteng. Ingat kepada gelap agar tidak tersesat oleh terang palsu, karena tidak semua yang tampak terang adalah kebenaran, dan tidak semua yang tampak gelap adalah kesesatan. Pada akhirnya, Senin Kliwon yang matang bukanlah mereka yang bebas dari sisi gelap, melainkan mereka yang mampu berjalan bersama bayangannya tanpa rasa takut. Mereka tahu kapan harus diam, kapan harus berbicara, kapan harus mengalah, kapan harus menjaga batas, kapan harus sendiri, kapan harus kembali ke dunia. Sisi gelap Senin Kliwon akan selalu ada, karena ia adalah bagian dari kedalaman jiwa. Namun ketika kedalaman itu telah dikenali, ia tidak lagi menelan melainkan menopang. Ia menjadi dasar kebijaksanaan, bukan jurang penderitaan. Primbon menutup laku Senin Kliwon dengan pitutur halus. Peteng ora kanggo ditinggal, padhang ora kanggo disembah. Kabeh mong dalang kanggo bali marang awake dewe. Gelap tidak untuk ditinggalkan, terang tidak untuk disembah. Semua hanyalah jalan untuk kembali kepada diri sendiri. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan yang telah saya bagikan di Kagem Sedoyo Channel. Setiap kisah bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa meninggalkan komentar, pengalaman pribadi atau kisah yang pernah terjadi
Siapa tahu bisa menjadi bahan untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, setiap cerita dan misteri selalu menyimpan rahasia yang bisa menjadi pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.